Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Lagi panas banget statement Pak Prabowo bahwa Indonesia akan mengakui Israel sebagai sebuah negara. Tapi dengan syarat Israel harus mengakui dulu kemerdekaan Palestina. Teman-teman, bicara two-state solution ini bicara sebetulnya tema lama. Saya sering bahas di channel ini. Cuman nggak tahu kalau saya bahas ini kok sedikit views-nya. Padahal ini penting sekali untuk memetakan pergerakan kita ke depan. Maka please kalau konten ini antum merasa mengedukasi, ya jangan lupa di-share agar jangkauannya lebih luas, teman-teman. Baik, apa itu two-state solution? Solusi dua negara. Ini adalah satu gagasan yang dikeluarkan oleh PBB setelah perang 1967 antara Arab dan Israel. Kurang lebih intinya ini adalah solusi di mana tanah Palestina itu dibagi menjadi dua. Satu untuk orang Palestina, satu untuk orang Israel. Memang secara ideal dan secara moral itu nggak bisa diterima. Dan itu yang selama ini kita yakini. Bahkan ketika saya mau ke Gaza pun saya benci sekali yang namanya two-state solution itu nggak bisa diterima. Nonsense gitu loh. Benar-benar. Ya namanya kan penjajahan ya. Logikanya ada orang datang ke rumah kita gitu kan. Kemudian kita kunci di satu ruangan dan dia menguasai ruangan lainnya. Apakah itu diterima? Nah, tapi ketika saya membaca banyak literasi, ketika saya berinteraksi dengan warga Gaza, saya diskusi dengan para politisinya, para ulamanya, warganya, itu merubah mindset, merubah peta strategi ke depan. Nggak pas analogi kita selama ini ternyata. Analogi atau kita membandingkan penjajahan di Palestina dengan penjajahan di Indonesia itu pun sudah sangat keliru sebetulnya. Itu dua jenis penjajahan yang berbeda. Jadi jangan disamakan. Ya. Dan kalian jangan kaget. Nanti di tengah konten ini saya akan bongkar bahwa ternyata seluruh warga Palestina setuju tentang two-state solution. Termasuk gerakan perlawanan. Maka jangan kabur dulu. Dengar sampai habis. Baik teman-teman. Jadi ide ini akhirnya disepakati oleh mayoritas negara yang menjadi anggota PBB. Keluarlah resolusi 242. Resolusi PBB 242 intinya adalah bagaimana Israel ini harus menarik semua pasukannya dari wilayah Palestina yang disepakati tahun 1967. Gaza, tepi barat itu masuk wilayah Palestina. Kemudian wilayah Golan, Suria kembalikan ke Suria. Kemudian Sinai kembalikan ke Mesir. Israel silahkan kalian menempati tempat yang sudah kalian tempati. Makanya ada namanya perbatasan 67. Nah, maka di antara poin-poinnya lagi resolusi 242 ini, ya selain Israel ini harus menghentikan segala kegiatan militernya dan juga pembangunan ilegal, itu yang paling penting. Nggak boleh ada pembangunan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh warga Palestina. Dan di antaranya juga poin-poin two-state solution ini adalah Yerusalem Timur yang berada di situ ada Masjidil Aqsa-nya itu harus tetap menjadi wilayah Palestina dan menjadi ibu kota Palestina. Ada lagi two-state solution, poinnya terpenting juga adalah Israel harus menghargai, menerima kenyataan bahwa Palestina ini harus berdiri secara mandiri. Nah kan, jadi ini sebetulnya ini bukan hal yang diinginkan oleh Israel, nggak pernah. Israel itu nggak mungkin banget mau two-state solution karena kedatangan Israel ke Palestina yaitu satu tujuannya one state solution. Nah, teman-teman, kita nggak pas kalau kita membandingkan kondisi di Palestina dengan kondisi perjuangan kita tahun 45. Banyak hal, diantaranya saat itu memang suhu politik di dunia itu sedang penuh dengan kolonialisme. Makanya di saat itu disebutnya itu adalah periode kolonial atau masa-masa kolonial. Sejak abad ke-14 sampai akhir Perang Dunia Kedua tahun 1945. Jadi memang kolonial itu di mana-mana banyak. Di Indonesia ada Belanda dan Jepang misalnya. Di Malaysia ada Inggris, di India ada Inggris, kemudian di Cina ada Jepang misalnya. Kemudian di negara-negara Arab ada Prancis, ada Italia. Itu namanya masa kolonial. Dan konsep kolonialisme zaman baheula tradisional itu mudah difahami. Simple. Ya, kita menyebutnya dengan 3G. Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya memang mereka datang untuk menguasai emas, artinya sumber daya alam.
Kalau goldnya Indonesia ya kurang lebih ya, emas beneran gitu kan, dan juga rempah-rempah itu yang dipelajari sejarah ya. Tapi gold Indonesia ya memang emas beneran. Glory artinya kejayaan politik atau dominasi, dan gospel itu cara Barat untuk menyebarkan agama Kristen di negara-negara jajahan itu. Nah, itu adalah sistem penjajahan tradisional. Tapi apakah hari ini keberadaan Israel di Palestina juga bisa kita samakan dengan kondisi itu? Nggak bisa. Nggak bisa, jadi nggak semudah itu. Maka kita harus pahami dulu, ini dua jenis konsep penjajahan yang berbeda. Konsep penjajahan Israel itu, seperti yang disebutkan oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi, dan saya selalu ulang-ulang itu di konten saya, bahwa Israel ini bukan sebuah negara. Tapi Israel ini adalah masyru' istimari salibi gharbi strategi. Dia adalah proyek kolonial salibis barat strategis. Jadi bukan seperti Jepang versus Indonesia, itu dua-duanya sama-sama entitas yang memiliki pemerintahan. Oke lah, dulu Indonesia belum berbentuk sebuah negara demokrasi, tapi kan sudah ada pemerintahannya, kerajaan-kerajaannya, sudah ada masyarakatnya. Belanda sudah menganut sistem demokrasi misalnya kan, atau kerajaan juga. Itu apple to apple. Tapi yang terjadi di Palestina hari ini bukan antara masyarakat Palestina dengan masyarakat Israel semata, bukan. Teman-teman, Israel itu adalah gunung es, puncak gunung es yang terlihat di atas laut. Ya, yang ditabrak oleh Titanic sampai akhirnya tenggelam. Jadi di bawah puncak itu ada gunung es yang sangat besar dan sangat dalam. Siapa? Peradaban Barat. Negara-negara Barat. Amerika, Inggris, Perancis, Jerman bermain di situ. Makanya disebut ini adalah proyek kolonial Barat. Jadi Barat ini mereka mengubah cara main penjajahan mereka. Mereka paham, kalau kita menjajah negara-negara Asia, negara Afrika dengan cara yang kuno, mereka akan selalu terbentur oleh kekuatan umat Islam. Mereka akan terus menghadapi perlawanan sengit oleh umat Islam. Nggak akan bisa efektif. Habis mereka tuh. Di Indonesia berapa yang terbunuh di sana? Di Libya berapa yang terbunuh? Kemudian di wilayah Aljazair, di Maroko, di Mesir. Selalu itu. Makanya mereka mengubah cara main mereka. Jadi mereka berkumpul tahun 1907. Lalu mereka mendatangkan para pemikir-pemikir terbaik mereka. Ahli strategi mereka. Politisi terbaik mereka. Perbankan mereka. Mereka ngumpul, mereka bahas bagaimana cara kita ya melanjutkan hegemoni ini ya, dengan cara efisien. Nah, maka mereka sepakatlah membentuk satu proyek bersama yang kelak disebut dengan Israel. Itu jelas ya. Jadi ketika kita bicara Palestina Israel, kita nggak bisa menggunakan analogi Belanda lawan Indonesia. Nggak bisa, beda sekali teman-teman. Beda sistem kolonial, beda pelakunya, dan beda sekali, timpang sekali ini antara dua kubu ini. Palestina berapa juta orang melawan 940 juta Barat gitu ya. Nggak bisa, maka kita nggak bisa juga mengharapkan solusi ini seperti solusi Indonesia ketika merdeka. Ya harus mengusir semuanya, habis semuanya. Nggak bisa, beda teman-teman. Maka kita gunakan narasi yang terupdate kali ini. Baik. Apakah warga Palestina nggak mau mereka seutuhnya? Pasti mau lah. Semuanya mau. Baik itu gerakan hak atau gerakan Fatah, semua juga mau. Dulu ketika sebelum saya ke Gaza, yang saya pahami adalah gerakan hak itu hijau ya. Antum tahu lah siapa. Gerakan hijau ini memang ideologinya perlawanan, senjata, nggak mau menyerah. Wah, makanya Syahid Ismail Haniyah di berbagai pidatonya, lan na'tarifa bi Israel. Kita nggak akan akui apa itu Israel. Nah, jadi itu yang saya pahami, bahwa ini nggak mungkin. Berarti memang gerakan H ini anti banget dengan two-state solution. Sementara gerakan F Fatah, ini memang pengusung utama two-state solution. Nah, setelah saya masuk ke Gaza, saya belajar di sana, saya kuliah di sana, saya berinteraksi dengan mereka. Berubah pola pikir saya itu. Ternyata memang nggak sesimpel ini, teman-teman. Nggak sesimpel ini. Mereka juga paham bahwa nggak bisa mereka mengusir orang-orang Yahudi itu keluar. Mau kemana? Mau usir kemana? Kalau Belanda diusir keluar, ada Belanda, ada rumahnya, ada negaranya, ada tanah airnya. Orang Yahudi ini. Sekarang sudah 10 juta loh orang Yahudi itu di Palestina. Dikeluarkan mau lari kemana? Apalagi kita sekarang hidup di dalam sistem Barat yang nggak mungkin bisa, ya nggak realistis untuk mewujudkan hal itu gitu ya. Nah,
Maka dari itu sangat beda sekali. Akhirnya saya membaca lebih banyak literasi dan bahkan saya punya 4 buku tebal, itu isinya adalah wawancara para akademisi Gaza. Mereka mengabadikan beberapa banyak sekali statement dari Syekh Ahmad Yasin rahmatullah alaih. Dan ternyata di situ ya, di banyak buku-buku lain juga memang dijelaskan, bahkan di wawancara-wawancara televisi terbuka saja, gerakan hak pun, gerakan hijau pun sebetulnya it's okay, ayo kita two-state solution, nggak masalah, solusi 2 negara. Kenapa? Kenapa mereka juga rela? Karena mereka realistis. Mereka paham hari ini mereka tidak bisa terlalu berapi-api untuk mengangkat idealisme mereka, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Beda. Jangan samakan antara penjajahan Israel di Palestina dengan penjajahan Belanda di Indonesia. Tapi dengan banyak persyaratan, dengan banyak pertimbangan. Nah, kita akan masuk juga ke pembahasan yang juga sebetulnya dekat-dekat juga nih, hampir mirip. Kalau tadi saya bilang bahwa ternyata gerakan hak juga setuju dengan two-state solution, dan itu ya seperti saya bilang disampaikan secara gamblang di banyak wawancara-wawancara gitu ya. Ternyata gerakan F juga, gerakan Fatah juga ini penganut teori one state solution, sama dengan gerakan H. Jadi baik gerakan H hijau maupun gerakan kuning, mereka sama-sama penganut two state solution. Di waktu yang bersamaan mereka juga penganut one state solution. Pusing ya? Saya akan jelaskan gini teman-teman. Saya di Gaza nggak bisa bertemu dengan para petinggi gerakan F Fatah, nggak bisa, karena itulah Gaza terblokade. Sementara gerakan F ini markasnya itu di Ramallah, tepi barat. Dari Gaza ke tepi barat cuma 70 km, cuman karena kita diblokade kita nggak bisa gerak ke sana. Qadarullah tahun 2014 saya pulang dari Indonesia, dari Gaza saya pulang sementara ke Indonesia. Itu waktu itu saya baru nikah, maka saya bawa pulang istri saya. Qadarullah, saat itu di Indonesia juga sedang ada kunjungan pemerintah resmi otoritas Palestina ke Jakarta yang dipimpin oleh Dr. Rami Hamdallah. Itu adalah Perdana Menteri Palestina yang lampau tahun 2014. Saya bilang, kesempatan ini. Lalu saya datang ke salah satu konferensi pers. Di situ saya sampaikan unek-unek saya itu. Saya tanya ke dia, Pak Rami Hamdallah, selama ini otoritas Palestina di Ramallah selalu menggaungkan two-state solution, solusi 2 negara. Ini nonsens, saya bilang. Ini nggak logis. Bagaimana kalian mau merdeka separuh? Nah, pertanyaan saya simpel, saya bilang ke dia. Is this your temporary goal or your ultimate goal? Ini sebetulnya tujuan sementara atau tujuan akhir? Jawaban dia tegas di depan para jurnalis saat itu tuh. Dia bilang apa? Ini adalah tujuan sementara. Kami pun, maksudnya gerakan Fatah pun, inginnya Palestina itu yang merdeka seutuhnya. Itu yang kami inginkan. Tapi hari ini kami hanya dapat dukungan dari negara-negara dunia untuk merdeka separuh. Ya, untuk merdeka di tanah Palestina 1967. Jadi itu yang bisa kami syukuri hari ini gitu loh. Jadi paham, bahkan gerakan Fatah pun ingin merdeka sepenuhnya, tapi nggak bisa hari ini. Maka mereka realistis. Dan itu juga yang menjadi pijakan gerakan H di situ. Ya. Maka dari itu teman-teman, siapa kita ingin memaksakan pemikiran pragmatis ini? Ya, jangan disamakan, beda. Mereka sudah menderita puluhan tahun. Jadi mereka paling paham bahwa ya oke lah, kalau memang kami bisa merdeka meskipun separuh, kami akan siap terima itu daripada tidak sama sekali. Jelas sama sini ya. Nah, dan sekarang kita akan masuk pembahasan bagaimana dengan Israel. Ini penting. Kenapa para petinggi gerakan hak juga sepakat? Oke, kami siap untuk solusi 2 negara dengan batas 1967. Nah, mereka tahu bahwa sekalipun seluruh warga Palestina setuju dengan solusi 2 negara, apakah Israel setuju? Nggak akan mau. Jadi ketika Prabowo mengatakan kami akan menghormati kedaulatan Israel,
kalau mereka memberikan kemerdekaan untuk Palestina. Maksudnya apa? Ini mengacu pada memang Indonesia sekali lagi sejak dulu, sejak presiden pertama sampai saat ini mengadopsi two-state solution sebagai solusi modern, gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, para politisi kita paham, para elit politik kita paham bahwa Israel nggak akan mau one-state solution itu, two-state solution. Israel nggak akan setuju dengan two-state solution, solusi dua negara, nggak akan mau. Karena konsekuensinya berat bagi Israel. Apa? Satu, Israel harus berhenti memblokade dan mengembargo. Ayo lon. Kedua, Israel harus membiarkan Palestina berdikari sebagai sebuah negara yang mandiri dengan semua fasilitas dan ya elemen-elemen kenegaraannya, kementeriannya, polisinya, tentaranya. Ayo lon. Ya. Kemudian apa? Israel harus siap untuk memberikan akses kepada Palestina, membangun pelabuhan terbaik, kemudian bandara, baik itu pokoknya intinya perbatasan darat, laut dan udara itu harus Palestina akan memiliki itu kalau Palestina merdeka. Gimana kira-kira? Bagaimana cara Israel mengontrol? Nah itu kan logistik dan amunisi-amunisi yang masuk ke Palestina. Dan yang terakhir yang paling juga sulit untuk diwujudkan. Kalau Israel ini sepakat untuk mengadopsi solusi dua negara berdasarkan resolusi PBB 242, artinya Israel harus menarik semua tentara militernya dari tanah-tanah Palestina yang mereka jarah, yang terlanjur mereka bangun di situ illegal settlement, pemukiman ilegal. Sudah ada ribuan pemukiman ilegal di situ. Itu harus ditarik semua orang-orang Israel dari situ dan dihancurkan semua pemukiman-pemukiman itu dan warganya harus masuk ke wilayah Israel yang sudah disepakati. Apa kira-kira Israel mau seperti itu? Gak akan mau. Ide two-state solution itu gak pernah menjadi solusi bagi Israel. Mereka itu inginnya one-state solution. Jadi ketika kita membaca gaya narasi politiknya Pak Prabowo misalnya, kalau lu mau lakukan itu semua, kita akan lakuin. Artinya, gue tahu lu gak akan mau, lu nggak akan berani, lu nggak akan siap untuk itu semua. Maka kami pun nggak akan siap untuk mengakui kamu sebagai sebuah negara, gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kita perlu mendalami ini. Narasi ini nggak sesederhana itu. Dan juga apa sih keinginan kita untuk negara ini? Teman-teman, kita akui saja. Hari ini kita umat Islam, kita sedang kalah. Kita sedang dipaksa untuk mengadopsi sistem barat. Sistem kenegaraan ini sistem barat. Sistem demokrasi sistem barat. Kemudian PBB, kita harus dipaksa untuk menunduk ke PBB ya karena kita memang sedang jadi orang-orang yang kalah gitu loh. Dan itu bukan hal yang aneh. Memang dalam Al-Quran Al-Imran ayat 140, ya tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Memang Allah menjadikan kita itu silih berganti, kadang menang, kadang kalah. Dan hari ini kita sedang posisi kalah. Dan kita sebagai orang kalah, kita nggak bisa menuntut macam-macam. Ketika seluruh dunia sepakat two-state solution, kita maunya enggak, Indonesia harus one-state solution. Pokoknya kita harus sepakat bahwa Israel harus keluar. Nggak akan bisa, teman-teman. Ya. Jadi ini bukan hanya masalah keputusan politik. Kita memang akui saja kita sedang kalah dalam pertempuran ini. Jadi kita seperti apa ya? Seperti kita masuk ke dalam studio Squid Game di situ kan. Nah, kemudian di situ ya si Gihun pun mau nggak mau harus mengikuti semua perintahnya si frontman tuh yang topeng hitam itu. Ya, nggak bisa mereka macam-macam karena mereka harus ikut peraturannya. Sama kita juga sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita apa yang kita harapkan? Dan sebaliknya teman-teman, Indonesia bertahan 7 dekade, 70 tahun lebih bertahan tidak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu sesuatu yang keren banget sebetulnya. Ketika dunia itu menyerah, satu negara, dua negara bertumbangan, mereka akhirnya mengakui Israel sebagai sebuah negara, membuka hubungan diplomatik tanpa ada timbal balik, komitmen ketegasan. Itu namanya pengkhianatan itu. Itu normalisasi pengkhianatan. Indonesia nggak mau seperti itu. Oke, kita siap normalisasi, tapi syaratnya kita komitmen, kita konsisten. Akui dulu Palestina sebagai sebuah negara. Dengan semua konsekuensi yang sudah kita sebutkan di atas. Nah, jadi sudah keren teman-teman. Maka sekarang tugas kita ke depan adalah mengawal ini. Oke Pak, kalau emang ini yang ingin kita gunakan agar kita bisa didengar suara kita. Nah, jadi kan Indonesia kan nggak punya bargaining apa-apa.
Pak Prabowo melihat genosida terus berlangsung, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau bahas apa? Ya apa yang bisa dimiliki? Akhirnya kalau kita punya narasi, ayo kita bawa. Yang penting itu selesai. Yang penting genosida selesai. Ayo kita bawa narasi ini. Ayo, agar paling tidak ada perundingan di situ. Agar kita masuk ke dalam celah, gitu kan? Nah, maka dari itu kita dalam hal ini kita husnuzon saja. Nah, tapi kita kawal. Oke Pak Prabowo, tapi kalau emang kita pada akhirnya pahit-pahitnya kita ini normalisasi, kita harus kawal benar-benar itu konsekuensi yang harus dijalankan oleh Israel. Bahwa mereka harus tarik pasukannya. Para pengungsi Palestina di berbagai negara bisa kembali ke Palestina. Para tawanan-tawanan Palestina dibebaskan. Nah, itu yang dimaksud dengan two-state solution. Jadi tidak hanya berpikir, ya udah kita sepakat dengan kondisi hari ini, nggak seperti hari ini. Ya, kita sepakat two-state solution. Kita pokoknya harus mendorong pemerintah untuk mewujudkan two-state solution, tapi sesuai dengan resolusi PBB 242. Itu yang terpenting. Baik, terakhir teman-teman, kita sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, saya sudah buat sebetulnya di e-book. Saya tadi pagi tulis e-book panjang lebar, ya 30 halaman. Dan saya postingnya di Telegram saya. Ya, kalau kalian mau dapat e-book itu, silakan gabung dengan channel Telegram saya. Linknya ada di komentar dan di deskripsi. Teman-teman, kenapa warga Gaza tegar selama puluhan tahun ini? Kenapa warga Gaza ini bisa bertahan di tengah kehancuran massal ini? Karena mereka faham di mana ujung dari pertempuran ini. Mereka faham di mana ujung dari perjuangan ini. Karena mereka yakin bahwa masalah Palestina ini bukan semata-mata masalah politik global. Oke lah, konspirasi Barat yang akhirnya melahirkan Israel di Palestina, itu yang kasat mata. Tapi sebetulnya keberadaan Israel di Palestina itu hanyalah menjadi satu tambahan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Bukti bahwa Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi warga Palestina paham, warga Gaza paham. Memang ini yang harus kita lalui. Dan ujungnya itu adalah waliyutabbiru ma'alau tatsbira. Ada dalam surat Al-Isra ayat 7 jelas sekali step by step kehancuran Bani Israel. Jadi masalah Palestina ini bukan masalah politik semata. Bagi kita sebagai seorang muslim ini masalah akidah. Tertulis dalam Al-Quran. Solusinya pun ada dalam Al-Quran. Maka jangan pernah kita terlalu mengharapkan solusi dari PBB, solusi dari Amerika, dari negara-negara dunia untuk masalah Palestina nggak akan selesai. Kita iakan saja, oke, tapi kita pantau, ya kita tetap mengawal di situ. Tapi kita punya keimanan bahwa ujung dari perjuangan ini adalah kehormatan dan kemerdekaan. Ujung dari darah-darah yang bersimbah di Gaza itu adalah pembebasan Baitul Maqdis. Sudah jelas sekali tracknya, kita sedang dipandu oleh wahyu. Jadi ngapain kita harus panik sana sini? Gak usah panik. Tugas kita sekarang adalah mempersiapkan diri, upgrade kualitas kita, mempersiapkan diri menjadi seorang sosok muslim yang berkualitas secara iman, ketakwaan, skill. Karena Allah SWT itu hanya akan membebaskan Baitul Maqdis di pundak hamba-hambanya yang memang sudah siap. Jadi kita sedang membangun peradaban sekarang. Anak-anak kita, keluarga kita sendiri. Ayo kita siapkan. Kita menjadi masyarakat yang memang akan Allah percayakan amanah besar ini. Jadi di situ aja fokusnya. Ya, kita perbaiki sholat kita, perbaiki Al-Quran kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki iman kita. Sambil kita jangan lupa narasi Baitul Maqdis itu terus ditanamkan di kepala kita dan kepala anak kita. Ya, jadi agar setiap kali kita ini terupgrade, artinya kita sedang mendekatkan satu langkah perjuangan atau pembebasan Baitul Maqdis lebih dekat. Setiap kali kita menjaga sholat kita di masjid, artinya kita sedang mendekatkan kemerdekaan itu satu langkah. Nah, jadi seperti itu. Gak usah ribet, gak usah khawatir. Semua sudah ada tuntunannya. Maka dari itu, teman-teman, mari kita gunakan atmosfer ini. Ini kan lagi trending nih, isu ini. Jangan kita habiskan tren ini untuk mencaci, memaki, kemudian menyerang. Gak usah. Buang-buang energi. Itu nggak efisien, nggak efektif. Itu kontraproduktif. Mumpung lagi tren, mumpung ini lagi meledak lagi, kita jadikan ini sebagai ajang edukasi untuk kita semua. Ayo, nih, ternyata Palestina masih kita perjuangkan loh. Baik dari tatanan masyarakat maupun pemerintah.
Ya, untuk pemerintah, ya saya bukan pemilih Prabowo, jujur saya nggak memilih Prabowo pemilu yang lalu. Tapi ya untuk masalah Palestina, kita jangan terlalu banyak mencari perbedaan. Kita cari titik temunya. Kita lihat pemerintah juga butuh dukungan kita, butuh tekanan dari kita juga. Ya, bahwa kemerdekaan Palestina sesuatu yang tidak bisa tawar-menawar. Itu sesuatu hal yang harus terjadi. Ya, karena itulah kita bersama-sama membahu-membahu kita wujudkan kemerdekaan Palestina dengan perjuangan maksimal kita. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.